Doa bukanlah memaksa Tuhan untuk mengikuti kemauan kita, tetapi doa justru merupakan pertukaran dari keinginan kita untuk kita rela mengikuti kehendak Tuhan. Kita boleh meminta apapun yang kita inginkan dalam doa, namun selebihnya serahkan kepada kehendak Tuhan. Mana doa kita yang dikabulkan Tuhan, maupun mana yang ditolak oleh Tuhan. Ketika Tuhan menjawab doa kita, maupun saat Tuhan menolak doa kita, itu karena Tuhan cinta buat saudara dan saya. Jangan kecewa dan marah saat doa kita ditolak oleh Tuhan. Hari ini saya percaya, ketika saudara berdoa, percayalah di situ Tuhan bekerja untuk menyatakan yang terbaik bagi saya dan bagi setiap kita. Jika Anda percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap cinta kita, ayo coba ketiklah, katakan, Tuhan mencintai saya. Coba katakan, Tuhan mencintai saya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, salam mujizat. Senang sekali hari ini kita kembali bisa bertemu dalam program Mezbah Mujizat dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan hari ini saudara sekalian, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan BMC Worship. Ku percaya masih ada mujizat. Shalom sahabat Mezbah Mujizat. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita. Janjinya ya dan amin. Janganlah kita khawatir, janganlah kita takut, tetap percaya Tuhan senantiasa ada dengan kita. Dialah sumber dari segala sumber pertolongan kita. Haleluya. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya masih Kami percaya Tuhan Yesus, mujizat. masih sampai saat ini mujizat-Mu masih ada, masih terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri.
Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi putih seperti salju. Amin. Kami puji Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di haleluya, haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamat. Mari berikan pujian bagi Dia, katakan haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan, yang kami rindukan, yang kami tinggikan Engkau Yesus. Bagi anak domba yang duduk di
kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Amin. Tanpa Engkau Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu Engkau Tuhan untuk ada dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau yang pegang kendali kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah izinkan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Biarlah kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, untuk sekarang dan selama-lamanya. Biarlah kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Amin. Urapi hamba-Mu Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan segala penuh pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama saya, katakan amin. Amin. Amin, amin, amin. Haleluya bagi anak domba. Itulah pujian yang kita sudah naikkan bersama dengan BMC Worship. Ketika kita meninggikan nama Yesus, itu berarti bahwa kita mengizinkan Tuhan, Yesus yang memerintah dan berkuasa dalam hidup kita. Yang mau dan setuju, ayo coba katakan, Yesus yang memerintah hidupku. Yesus yang memerintah hidupku. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat Mesbah Mujizat yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada. Kiranya kebaikan Tuhan, perlindungan, serta penyediaan Tuhan nyata bagi setiap saudara dan saya. Jika Anda diberkati oleh program Mesbah Mujizat, jangan lupa untuk Anda subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center dan juga pencet jempolnya, like-nya, dan juga komen yang positif serta share kepada teman-teman saudara. Saudara sekalian, sejak dari sabbatical selama 1 bulan dari 24 Juli sampai 25 Agustus 2023 ini dari Mesbah Mujizat, saudara, maka hari ini kita kembali mulai program Mesbah Mujizat, tetapi dengan berbagai pertimbangan serta perundingan, maka saudara, biasanya Mesbah Mujizat hadir setiap Senin, Selasa, lalu Jumat, Sabtu, tetapi sejak ini Mesbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa jam 7 malam waktu Jakarta atau jam 8 pagi waktu New York, Amerika, serta Jumat jam 7 malam waktu Jakarta. Sementara ibadah live streaming dari Bethany Miracle Center setiap minggu tetap akan ada 2 kali ibadah, serta hari Rabu akan ada tayangan khotbah renungan, serta hari Kamis ada pujian penyembahan dari BMC Worship. Dan saudara sekalian, saya percaya bahwa biar program ini terus menjadi berkat, tolong support dengan Anda share kepada teman-teman saudara. Hari ini saudara sekalian, saya rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema alasan Tuhan menolak doa. Apakah Anda percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih mengabulkan doa kita? Amin. Saya percaya ada banyak kesaksian yang Anda alami bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Namun percayakah saudara bahwa Tuhan tidak hanya menjawab doa kita, namun Tuhan juga bisa menolak doa kita. Pertanyaannya, ketika Tuhan menolak doa kita, bagaimana respon kita? Apakah kita kecewa dan marah kepada Tuhan? Mari kita belajar bersyukur saat doa kita diterima, dikabulkan, dijawab Tuhan. Namun juga belajarlah bersyukur saat doa kita ditolak Tuhan. Dan jika doa Anda ditolak Tuhan, ternyata saudara tidak sendirian. Saya pun sebagai hamba Tuhan, ada banyak doa-doa saya yang dijawab Tuhan, maupun juga ada banyak doa-doa saya yang ditolak oleh Tuhan. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab juga, mereka doanya bukan hanya dijawab Tuhan, namun juga ada yang ditolak Tuhan. Kita ingat bagaimana Nabi Elia, seorang nabi besar di Perjanjian Lama, yang doa-doanya dijawab Tuhan. Ketika dia berdoa minta hujan tidak turun atas Israel waktu itu, maka 3,5 tahun Tuhan mengabulkan doa Elia agar hujan tidak turun. Ketika Elia berdoa minta api turun dari sorga, membakar korban mezbah yang Elia persembahkan bagi Tuhan di atas Gunung Karmel,
maka Tuhan mengabulkan doa dengan menurunkan api dari sorga. Ketika Elia kemudian berdoa minta hujan turun, maka hujan lebat Tuhan berikan bagi Israel waktu itu. Tapi lihat bagaimana doa Elia yang dikabulkan Tuhan, namun juga ada doa Nabi Elia yang ditolak oleh Tuhan. Apakah benar demikian, Pastor Lukas? Mari kita lihat buktinya. Lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Elia tercatat di Alkitab, tetapi Elia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian Elia ingin mati. Katanya kepada Tuhan sebuah doa, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan," kata Elia. "It's too much, Lord." Itu terlalu berat, terlalu banyak Tuhan. "Ambilnya nyawaku, cabut, aku mau mati Tuhan." Itulah doa permintaan Elia. "Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Saudara, doa Elia ketika dia stres, kecapean, terintimidasi untuk minta mati, ternyata ditolak oleh Tuhan. Apakah Tuhan kejam? Apakah Tuhan tidak mengasihi Elia ketika Tuhan menolak, tidak mengabulkan doa Elia ingin mati? Justru karena Tuhan cinta kepada Elia, maka Tuhan menolak doa Elia. Ternyata Tuhan masih punya rencana besar bagi Elia. Akhirnya Elia, saudaraku, masih harus mengurapi raja atas Israel. Bahkan juga Elia memuridkan seorang murid yang bernama Elisa, yang kelak menerima tongkat estafet pengurapan dan pelayanan dari Elia. Dan saudara sekalian, paling tidak Alkitab mencatat 20 tahun Elisa mengabdi kepada Elia. Jadi ternyata Tuhan menolak untuk Elia mati. Justru Tuhan beri panjang umur 20 tahun lagi. Dan kemudian Alkitab mencatat Tuhan mengangkat Elia hidup-hidup naik ke sorga. Elia tidak pernah mati. Doa Elia minta mati ditolak oleh Tuhan karena Tuhan cinta dan rencana Tuhan baik bagi Elia. Hal yang sama juga jika hari ini ada doa-doamu yang ditolak oleh Tuhan. Jangan kecewa ketika Anda berdoa minta agar Anda diberkati, agar ekonomi pekerjaan Anda makin baik, namun sampai hari ini masih belum terjadi. Jangan kecewa kepada Tuhan. Ketika engkau berdoa minta salah seorang anggota keluarga atau orang yang kau cintai agar sembuh dari sakit, namun justru mereka mati, jangan kecewa kepada Tuhan. Ketika Tuhan jawab doa kita maupun Tuhan tolak, itu karena Tuhan cinta, Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Ayo yang percaya, coba katakan, Tuhan sayang kepada saya. Nah pertanyaannya, apa alasan Tuhan menolak doa kita? Izinkan saya membagikan hari ini ada 3 alasan mengapa Tuhan menolak doa. Alasan yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Tuhan menolak doa Elia sebab permintaan doa Elia salah. Saudara sekalian, ketika Tuhan menolak doa kita, justru karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Lihat Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Alkitab berkata, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Doa kita tidak dijawab, doa kita ditolak, karena kamu salah berdoa." Karena ada doa-doa yang salah. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara sekalian, jadi ketika Tuhan menolak doa kita, alasan yang pertama, justru karena Tuhan mau menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Kita mungkin berkata, permintaanku baik kok, permintaanku benar. Namun percayalah Tuhan itu jauh lebih tahu daripada diri kita. Saudara sekalian, kalau Anda punya anak umur 2 tahun,
Dan ketika anak saudara tanya kepada saudara, "Dedi, apakah Dedi mencintai saya?" "Oh ya, saya mencintai." Lalu anak kita kemudian minta pisau yang tajam untuk dia bermain. Lalu Anda memberi, justru Anda orang tua yang kejam. Namun ketika Anda menolak dan berkata, "Tidak, kamu nggak boleh mainan pisau yang tajam." Anak kita merengek dan bahkan nangis dan berkata, "Dedi kejam." Maka kita sebagai orang tua berkata, "Nak, kamu tahu justru papa mama ini nyelamatin kamu dari permintaan yang salah." Hal yang sama juga dengan Tuhan. Hari ini ketika engkau minta agar doamu itu dikabulkan, namun kalau sampai Tuhan menolaknya, kenyataan realita yang terjadi berbeda dengan yang kau impikan dan kau doakan, jangan marah dengan Tuhan. Percayalah, Tuhan sedang menyelamatkan kita dari permintaan-permintaan yang salah. Terkadang kita tidak tahu apa yang kita minta. Yesus pernah berkata kepada ibu daripada Yohanes dan Yakobus, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Saudara sekalian, hari ini belajarlah percaya bahwa Tuhan justru menyelamatkan kita saat Tuhan tidak menjawab doa kita. Satu kali ada seorang pemimpin Mongolia bernama Genghis Khan. Setiap kali dia mau minum sebuah air dari air terjun karena dia haus, waktu dia mulai ambil air itu dengan tempatnya untuk dia minum, elang kesayangan Genghis Khan yang terbang di atas dari tadi tiba-tiba menukik dan menumpahkan air dari tempat itu. Awalnya Genghis Khan berpikir burung elang kesayangannya mengajak bercanda. Namun ketika berkali-kali waktu raja ini mau meminum, lalu kemudian terus ditolak, dibuang oleh burung elang kesayangannya, Genghis Khan marah dan akhirnya dia sabet itu burung dengan pisaunya, dengan pedangnya, dan burung itu mati. Dia marah, namun akhirnya anak buahnya yang lihat ke atas air terjun dan dia teriak, "Tuan, ternyata di sungai di atas dari air terjun ini ada bangkai laba-laba raksasa yang beracun. Jika kita minum air itu, maka ternyata kita akan mati keracunan." Penyesalan ternyata sudah terlambat. Burung elang kesayangan Genghis Khan sudah mati. Justru dia menolak dan melarang raja ini minum air itu karena burung ini lihat ada bahaya yang sedang mengancam. Saudaraku, kita tidak pernah tahu apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Namun belajarlah percaya, Tuhan Maha Tahu. Ada orang yang minta doa pada saya, "Doakan supaya saya menang tender, supaya saya bisa menang dari tender proyek ini." Dan ketika kami berdoa, dia pun berdoa puasa. Ternyata dia kecewa karena ternyata dia kalah dengan perusahaan lain dalam soal tender proyek tersebut. Saya berkata, jangan marah, jangan kecewa. Tuhan pasti punya rencana yang kita belum tahu. Ternyata tidak ada yang menduga 2020 pandemi datang. Dan ternyata dia justru berkata, "Puji Tuhan, Tuhan baik." Saya tanya kenapa? Karena ternyata pemenang tender itu menjalankan proyek itu, dan tiba-tiba ketika pandemi datang, proyeknya macet, dan ternyata utang-utangnya tidak terbayar, dan akibatnya perusahaan itu bangkrut. Ternyata Tuhan menolak saya untuk menang tender dari proyek itu, karena Tuhan mau menyelamatkan saya dari kerugian dan kebangkrutan. Tentunya orang ini baru bersyukur setelah dia tahu apa alasan Tuhan untuk menolak doanya. Hari ini saya juga banyak bersyukur karena banyak doa-doa saya yang ditolak Tuhan. Ketika saya nyadari bahwa ternyata justru karena Tuhan mau selamatkan saya dari permintaan-permintaan yang salah. Hari ini jangan lagi Anda kecewa dan marah. Namun bersyukurlah ketika doamu ditolak Tuhan, karena Tuhan sedang mau menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Yang percaya, ayo coba katakan, Tuhan mau menyelamatkan saya. Haleluya. Tuhan mau menyelamatkan saya. Yang kedua, apa alasan Tuhan menolak doa? Jawabannya berarti kita belum siap menerima apa
yang kita minta. Berarti kita belum siap menerima apa yang kita minta. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak hanya mau menjawab doa kita, tapi Tuhan juga melihat kita sudah siap belum menerima jawaban doa kita. Anak kita yang 2 tahun tadi, yang minta pisau, dan kita larang, walaupun dia marah dan dia nangis, kita berkata tidak, karena justru kita mau menyelamatkan dia. Namun Anda tahu, karena dia juga belum siap menerima pisau yang tajam. Namun ketika anak Anda bertumbuh dewasa, usianya kemudian sudah cukup matang untuk dia bisa Anda percaya memegang pisau yang tajam, maka saat dia minta, Anda justru akan menyediakannya. Jangan paksa Tuhan untuk memberikan apa yang kita belum siap. Saya ulangi lagi statement ini. Jangan paksa Tuhan untuk memberi apa yang kita belum siap terima. Saudara, belajarlah percaya akan waktu Tuhan, bahwa Dia pasti memberi yang terbaik. Bahkan Tuhan memberi tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 berkata, Ia Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Namun manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hari ini saudara sekalian, percayalah bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi kalau hari ini belum indah, berarti belum waktunya. Tapi percayalah, Tuhan tak akan pernah terlambat. Tuhan tak terlalu cepat. Selalu Tuhan tepat waktu untuk menjawab doa saudara dan saya. Yang percaya katakan, Tuhan selalu tepat waktu. Coba ketik, Tuhan selalu tepat waktu. Belajarlah percaya akan waktu Tuhan yang tepat dalam menjawab doa kita. Jangan sibuk bertanya, why, mengapa. Jangan sibuk bertanya, when, kapan. Tetapi belajarlah pantaskan dirimu, upgrade hidupmu untuk siap menerima apa yang kita doakan. Saudara, mungkin ada yang berdoa, Tuhan aku minta jodoh, Tuhan aku sudah bosan dengan hidup jomblo, namun sampai sekarang Tuhan belum beri. Nah, jangan marah karena Tuhan bisa lihat saudara mungkin belum siap untuk dapat jodoh. Hidup sendiri saja pelitnya bukan main. Apalagi nanti kalau ternyata sudah punya pasangan, punya anak, kita pelit, wah menderita keluarga kita. Kita mungkin hidup masih berantakan, jarang mandi. Nah, sekarang pantaskan dirimu, upgrade, ubah. Sering mandi, jadi orang yang baik, lalu pemurah, murah senyum. Nanti kalau sudah siap waktunya, Tuhan akan kirimkan jodoh tepat pada waktunya. Ada orang berdoa, Tuhan minta kaya, Tuhan berkati pekerjaanku, keuanganku. Lalu malaikat yang mendengar doanya langsung bilang kepada Tuhan, bos, jangan jawab doanya. Loh, kenapa malaikat? Iya bos, dia belum diberkati saja, sudah sombongnya bukan main. Apalagi nanti kalau dia kaya, berhasil, wah makin som-som. Saudara harus tahu ada orang sombong itu 2 macam. Yang pertama orang kaya, sukses, terkenal sombong. Ya normal lah. Tapi yang lebih menyedihkan ada orang masih belum punya apa-apa. Sombongnya bukan main. Hari ini saudara sekalian, kalau Tuhan tahu kita belum siap, jangan paksa Tuhan menjawab atau memberikan apa yang kita belum siap terima. Namun mari belajar jadi orang yang bisa dipercaya, rajin, dan kita bisa kelola berkat dengan baik, sehingga saat Tuhan lihat kita siap untuk terima kekayaan, maka Tuhan akan berkati kita dengan yang terbaik. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau pantaskan diri saya. Sekali lagi, saya mau pantaskan diri saya. Yang ketiga, yang terakhir, apa alasan Tuhan? Mengapa Tuhan menolak doa? Yang ketiga, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Haleluya. Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Permintaan kita baik, namun percayalah, jawaban Tuhan itu yang lebih baik bagi saudara dan saya. Percayalah bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, sangat baik, yang selalu menyediakan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya.
Lihat di dalam Matius 7 ayat 9-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Perhatikan, Yesus berkata, apalagi Bapamu yang di sorga. Apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik, bukan yang jahat, tapi yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Jadi percayalah, saat Tuhan menolak doa kita, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Hari ini ketika doamu ditolak Tuhan, jangan marah, percaya deh, nanti Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Saya bersyukur ketika kami berkali-kali, ya, dari 2004, 2005, 2006, coba cari gedung untuk kami beli buat gereja Bethany Medical Center di kota Philadelphia, Pennsylvania. Beberapa gedung yang kita sudah doakan, lihat, sudah saudaraku tawar, tapi ternyata nggak jadi semua. Nggak jadi semua. Dan apakah kita kecewa? Ternyata Tuhan sudah sediakan gedung medical center yang akhirnya kami beli untuk gereja tahun 2007, saudaraku. Dan akhirnya jadi gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia sampai hari ini. Dan ternyata saya bersyukur karena gedung-gedung yang sebelumnya itu ternyata bukan yang terbaik, tapi justru Tuhan menolak semua yang lain karena Tuhan sudah sediakan gedung yang terbaik buat kami beribadah. Hari ini juga percayalah, Tuhan pasti menolak doa kita karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Jadi jangan pernah marah dan kecewa ketika doa kita ditolak oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini belajarlah percaya Tuhan kita, Tuhan yang sangat baik. Belajarlah bersyukur saat doamu ditolak Tuhan, karena Tuhan selalu punya alasan saat menolak doa kita. Apa alasan Tuhan menolak doa kita? Mengapa? Yang pertama, untuk menyelamatkan kita dari permintaan yang salah. Ada banyak permintaan kita yang salah, yang Tuhan tolak, justru karena Tuhan cinta kepada kita. Yang kedua, berarti kita belum siap menerima apa yang kita minta. Kita belum kuat, kita belum siap. Itu nanti justru bisa mencelakakan kita. Dan yang ketiga, karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kita. Percayalah, Dia Bapa yang baik, selalu memberi yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Haleluya. Yang percaya, ayo coba katakan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Katakan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Siapa saudara yang mau belajar bersyukur saat doamu dikabulkan maupun ditolak Tuhan? Yang mau, mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu hari ini. Terima kasih kalau kami sudah belajar apa alasan Tuhan menolak doa kami. Karena Tuhan mau menyelamatkan kami dari permintaan yang salah. Bahkan Tuhan melihat bahwa kami belum siap untuk menerima jawaban doa itu. Bahkan karena Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi setiap kami. Hari ini ampuni kami kalau kami seringkali kecewa. Tetapi hari ini kami mau belajar bangkit dan percaya. Dan kami bersyukur karena Tuhan kami selalu memberi yang terbaik buat kami. Hamba berdoa, kuasa-Mu menjamah setiap sahabat Mezbah Mujizat. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan apapun, pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan. Tuhan tolong hamba-hamba-Mu yang bergumul dalam pelayanannya. Tuhan tolong semuanya, mujizat-Mu terjadi. Kami tetap percaya, kami boleh minta yang terbaik, namun kami selebihnya berserah kepada rencana dan kedaulatan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, dan saudara yang kasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, boleh turun menyertai saudara, memberkati saudara mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Ayo, kalau saudara percaya Tuhan sangat cinta kita, coba ketiklah, katakan, Tuhan menolak doa saya karena cinta. Sekali lagi, Tuhan menolak doa saya karena cinta. Dan jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman saudara. Anda juga pencet like-nya, jempolnya, komen yang baik, serta subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center. Saudara sekalian, Mezbah Mujizat akan hadir setiap hari Selasa dan hari Jumat jam 7 malam waktu Jakarta. Sementara hari Minggu akan ada 2 kali ibadah live streaming dari Bethany Miracle Center, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika. Dan juga hari Rabu dan Kamis juga ada tayangan dari YouTube channel Bethany Miracle Center. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa kita, Dia memberi yang terbaik. Dan percayalah, Dia Tuhan yang sangat cinta kita semua. Follow Instagram saya, Instagram saya Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Di Facebook juga ada Bethany Church. Sampai berjumpa kembali. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati.